Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sada Fadela Ginting dengan NIM 2201111006 dari program studi S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan memaparkan contoh laporan penelitian tindakan kelas. Nah, judul yang saya ambil dari contoh laporan PTK ini yaitu peningkatan keterampilan menulis cerpen dengan model pembelajaran sinektik pada siswa kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu. Nah, laporan penelitian tindakan kelas ini disusun oleh Sri Sundarita di tahun 2020. Yang saya hormati Bapak Dr. Samsul Arif MPD serta Ibu Lasena Sialagan MPD selaku dosen pengampu mata kuliah penelitian tindakan kelas. Baik, yang pertama saya akan memaparkan mengenai langkah awal penulis sampai penulis merumuskan masalah dalam penelitian tindakan kelas. Nah, yang pertama penulis itu menyiapkan lembar observasi dan lembar wawancara yang dijadikan sebagai bahan untuk mengetahui ada atau untuk menganalisis masalah apa yang sedang dihadapi peneliti atau pendidik. Baik, yang pertama permasalahan yang ditemukan oleh peneliti berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru bidang studi bahasa Indonesia kelas 95 SMP Negeri 2 Belinyu, diketahui bahwa selama ini penggunaan model pembelajaran kurang bervariasi. Hal ini diperoleh dari wawancara dengan guru. Nah, guru mengatakan bahwa beliau masih menggunakan model pembelajaran ceramah dalam pembelajaran menulis cerpen. Nah, kemudian yang kedua, berdasarkan observasi penulis dengan para siswa, bahwa siswa merasa bosan. Nah, hal ini dibuktikan saat guru menjelaskan materi, siswa banyak melakukan aktivitas lain, seperti bermain gawai dan mengerjakan tugas mata pelajaran lain. Nah, kemudian eh, karena siswa dalam proses pembelajaran itu sering melakukan aktivitas lain, menimbulkan ketidakkondusifan proses pembelajaran, yang mana ini merupakan akibat dari minat siswa dalam menulis cerita pendek itu masih rendah dan dibuktikan dengan hasil tulisan yang kurang maksimal. Nah, jika ditinjau dari hasil tulisan siswa, siswa ini diketahui tidak mampu menulis cerpen dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan dari cerita pendek tersebut. Kemudian hal ini didukung dari data hasil menulis cerpen, di mana rata-rata nilai yang diperoleh oleh siswa itu hanya sebesar 58 dari kriteria ketuntasan minimalnya yaitu 71. Kemudian, eh, penulis memiliki solusi atas masalah-masalah atau berdasarkan analisis-analisis masalah yang sudah dilakukan, yaitu penggunaan model pembelajaran sinektik. Nah, penggunaan model pembelajaran yang tadinya monoton dan membosankan dalam keterampilan menulis cerpen ini kan membuat keterampilan menulis cerpen siswa itu tidak maksimal, sehingga dibutuhkanlah suatu pemecah masalah dengan penerapan model pembelajaran sinektik agar memotivasi siswa untuk lebih kreatif dan inovatif dalam menulis cerpen. Nah, alasan penulis mengambil model atau penggunaan model pembelajaran sinektik ini karena model ini menekankan pembelajaran kepada teks itu sendiri. Dan pada praktiknya, guru dapat atau dimungkinkan menggunakan metode dan media pembelajaran secara bersamaan. Kemudian, model pembelajaran ini juga merupakan upaya pemahaman menulis cerpen melalui proses metaforik dan analogi yang menekankan keaktifan dan kreativitas siswa. Nah, prinsip-prinsip yang harus dipegang dalam penggunaan model sintetik ini jangan membatasi pengalaman yang diperoleh siswa, menghormati gagasan-gagasan yang muncul dari siswa, dan membiarkan siswa berimajinasi imajinasi siswa itu berkembang tanpa batas, dan yang terakhir itu berikan ruang untuk siswa bisa beradu pendapat. Kemudian eh, yang saya analisis selanjutnya berdasarkan dari eh, laporan penelitian tindakan kelas ini yaitu kecermatan peneliti dalam memilih teori. Nah, secara keseluruhan eh, secara keseluruhan sebenarnya peneliti sudah
menggunakan teori-teori yang sesuai, di mana teori-teori ini atau yang dijadikan acuan dalam penelitian ini itu sudah runtut gitu, di mana di dalam kajian pustakanya penulis itu memberikan teori tentang penelitian tindakan kelas. Nah, teori penelitian tindakan kelas, teori menulis cerpen, kemudian pengertian cerpen, struktur cerpen, kemudian model pembelajaran sinektik, dan penilaian pembelajaran menulis cerpen. Nah, pada teori penelitian tindakan kelas, peneliti mengambil teori Chemis dan Max Taggart yang merupakan pelopor classroom action research atau penelitian tindakan kelas, di mana model mereka ini yang meliputi 4 tahapan, yaitu perencanaan, kemudian pelaksanaan tindakan, kemudian observasi atau pengamatan, dan refleksi. Nah, kemudian pada teori menulis, peneliti masih menggunakan teori dari Tarigan, di mana teori ini ada di bukunya di tahun 1986. Menurut saya pribadi, teori yang digunakan penulis ini tidak mutakhir karena literaturnya sudah lebih dari 10 tahun terakhir, mengingat di mana bahwa laporan ini dibuat pada tahun 2020. Kemudian untuk teori tujuan menulis dan tahapan menulis pun penulis atau peneliti dalam laporan ini masih menggunakan kajian literatur yang sudah lebih dari 10 tahun terakhir. Sehingga menurut saya ke teori yang digunakan kurang mutakhir. Begitu juga dengan teori pengertian cerpen. eh, Penulis memang sudah menggunakan beberapa dari pendapat ahli. Namun dari beberapa pendapat ahli ini masih menggunakan literatur yang tidak terbaharukan atau lebih dari 10 tahun terakhir. Nah, untuk teori pengertian model sinektik sendiri itu dan tahapan penggunaan model sinektik itu penulis dalam laporan ini mengambil teori dari William Gordon pada tahun 1980. Nah, untuk penilaian pembelajaran menulis cerpen, penulis menggunakan teori dari Nurgiantoro yang ada di tahun 2013. Kemudian, teknik dan instrumen pengumpulan data yang digunakan penulis dalam laporan ini, yang pertama itu data 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 kuantitatif diperoleh dari teknik tes. Nah, teknik tes ini instrumennya ya berupa tes yang dilakukan sebanyak 3 kali. Nah, tes dilakukan untuk mengukur kemampuan keterampilan menulis cerpen pada siswa menggunakan model pembelajaran sinektik. Nah, hasil tes 1 akan diketahui kelemahan siswa, yang selanjutnya dijadikan dasar untuk menghadapi tes pada siklus kedua. Kemudian hasil tes kedua akan diketahui peningkatan keterampilan menulis siswa dan dilanjutkan pada siklus ketiga. Nah, untuk kemudian teknik yang berikutnya yaitu ada teknik non-tes, yaitu melalui observasi dan wawancara. Nah, observasi ini instrumennya lembar observasi, di mana untuk memperoleh data tentang perilaku siswa dan guru eh, dalam atau selama proses pembelajaran. Kemudian, teknik non-tes yang berikutnya yaitu wawancara, di mana instrumennya berupa lembar wawancara. Nah, dilakukan dengan guru, pelaku kolaborator, dan siswa. Dilakukan untuk mengukur kemampuan menulis cerpen siswa. Nah, wawancara dilakukan dengan tujuan yang lain, yaitu untuk mengetahui kendala-kendala siswa dalam menulis cerpen. Jadi, wawancara dilakukan oleh guru dan dilakukan kepada guru dan juga kepada siswa. Kemudian proses pelaksanaan tindakan. Nah, eh, karena ini merupakan penelitian tindakan kelas, proses tindakannya itu dilakukan oleh 3 siklus. Nah, di siklus pertama, karena tadi sudah dijelaskan di kajian pustaka oleh penulis bahwa penulis mengambil teori atau model dari Chemis, yaitu terdiri dari 4 tahapan, yaitu di mana di proses perencanaan tindakan, ya pendidik itu menyiapkan RPP untuk siklus pertama. Kemudian, pendidik juga menyiapkan lembar pengamatan untuk peserta didik dan untuk pendidik sendiri, dan pendidik menyiapkan lembar evaluasi.
Kemudian di pelaksanaan tindakan, nah pelaksanaan tindakan ini diimplementasikan dalam langkah-langkah pembelajaran. Jadi langkah pembelajaran yang digunakan yaitu langkah-langkah pembelajaran model pembelajaran sinektik yang dimana di tahap pertama itu mendeskripsikan situasi saat ini. Guru meminta peserta didik untuk mendeskripsikan situasi atau topik seperti yang mereka lihat saat ini. Kemudian di tahap berikutnya yaitu analogi langsung. Nah, di tahap ini, peserta didik mengusulkan analogi-analogi langsung, memilihnya dan mengeksplorasi atau mendeskripsikannya lebih jauh. Kemudian, di tahap ketiga ada analogi personal, di mana peserta didik menjadi analogi yang telah mereka pilih dalam tahap kedua tadi. Kemudian, di tahap keempat, yaitu ada konflik padat. Nah, peserta didik mengambil deskripsi-deskripsi dari tahap kedua dan ketiga, mengemukakan beberapa analogi konflik padat dan memilih salah satunya. Dan di tahap kelima ada analogi langsung kembali. Nah, di sini peserta didik membuat dan memilih analogi langsung yang lain yang didasarkan pada analogi konflik padat. Dan di tahap yang terakhir memeriksa kembali tugas awal. Guru meminta peserta didik kembali pada tugas atau masalah awal dan menggunakan analogi terakhir atau seluruh pengalaman sinektiknya. Nah, untuk di tahapan yang berikutnya yaitu ada pengamatan terhadap tindakan. Nah, pengamatan ini dilakukan terhadap pelaksanaan pembelajaran dengan berpedoman dengan lembar observasi yang sudah disiapkan. Nah, pengamatan ini dilakukan terhadap keaktifan peserta didik selama proses pembelajaran. Nah, kemudian ada tahap refleksi. Nah, di tahap refleksi ini digunakan atau dilakukan terhadap kinerja siswa dalam menyelesaikan soal tes dan kinerja pendidik dalam proses pembelajaran. Nah, adapun hasil refleksi dari siklus pertama ini, yaitu siswa belum seluruhnya aktif dalam pembelajaran. Hal ini terlihat pada saat melakukan latihan-latihan. Kemudian, sebagian peserta didik juga tidak memanfaatkan kesempatan yang diberikan untuk bertanya. Dan yang terakhir, pada saat mengerjakan soal evaluasi, sebagian siswa masih belum bisa menjawab. Nah, kemudian berdasarkan hasil refleksi dari siklus pertama tadi, eh, perbaikan pembelajaran pada siklus 2 itu guru akan menggunakan atau menerapkan model pembelajaran sinektik. Nah, di tahap perencanaan, guru kembali menyiapkan RPP untuk siklus 2 ini dan kemudian pendidik menyiapkan lembar pengamatan, kemudian menyiapkan media pembelajaran sebagai penunjang jalannya proses pembelajaran dan menyiapkan lembar kerja peserta didik atau LKPD dan pendidik menyiapkan lembar evaluasi. Kemudian di pelaksanaan tindakan sama seperti siklus pertama tadi dilakukan tindakan sesuai dengan langkah-langkah atau tahapan model pembelajaran sinektik yang meliputi ke-6 tahap tersebut. Kemudian di tahap pengamatan terhadap tindakan ini juga dilihat bagaimana keaktifan peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian hasil refleksi dari siklus 2 ini terhadap kinerja siswa dalam mengerjakan soal tes akhir, ditemukan hasilnya bahwa siswa sudah mulai aktif dan diskusi kelompok juga sudah baik dan sebagian besar siswa sudah berani mengemukakan pendapatnya. Nah, dalam mengerjakan lembar kerja peserta didik, ketelitian siswa juga sudah baik dan persentase belajar siswa telah mencapai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yaitu 71. Nah, walau sudah mencapai nih kriteria ketuntasan minimal KKM-nya, tapi tetap masih dilanjutkan siklus ketiga. Hal ini dilakukan untuk kembali melihat bagaimana perkembangan dari model ini jika digunakan. Kemudian di siklus ketiga sama dengan siklus sebelum-sebelumnya di perencanaan tindakan pendidik tetap menyiapkan RPP, lembar pengamatan, kemudian menyiapkan media, menyiapkan LKPD atau lembar kerja peserta didik dan menyiapkan lembar evaluasi. Nah, begitu juga dengan pelaksanaan tindakan. Ini juga langkah-langkah pembelajarannya sama seperti yang di siklus 1 dan siklus 2 dan di pengamatan terhadap tindakan juga yang diamatin tetap keaktifan peserta didik dan bagaimana hasil dalam proses pembelajaran. Kemudian di hasil refleksi terhadap kinerja siswa dalam menyelesaikan tes itu
juga keaktifan siswa juga sudah baik, sebagian besar sudah berani mengungkapkan pendapatnya, dan dalam mengerjakan evaluasi atau LKPD, para siswa sudah mencapai KKM atau sudah memenuhi nilai kriteria ketuntasan minimal. Nah, jadi berdasarkan hasil refleksi siklus 3 ini dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran tidak dilanjutkan lagi atau siklus sudah diberhentikan karena sudah memenuhi indikator keberhasilan yang ingin dicapai, yaitu sebesar 75% siswa memperoleh rata-rata nilai 71 dalam menyusun teks cerpen berdasarkan tema, struktur, dan unsur kebahasaan dengan menggunakan model pembelajaran sinektik. Nah, kemudian teknik analisis data. Nah, teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam laporan ini ada dua, yaitu memuat data kualitatif dan kuantitatif, di mana data kualitatif ini dianalisis untuk memproses data kualitatif yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang dilakukan. Nah, analisis data kualitatif ini digunakan untuk memperoleh data yang diperoleh dari siswa melalui tes menulis cerita pendek yang dilakukan pada setiap siklus. Jadi data kuantitatifnya itu berupa nilai-nilai siswa dalam menulis cerita pendek pada setiap siklus yang 3 kali siklus yang tadi dilakukan. Nah, kemudian ada pedoman penilaian menulis cerita pendek. Nah, di sini penulis mengambil misalnya ini ada salah satu contoh yang saya ambil, ini isi. Nah, di sini skor penulis membuat 26 sampai dari rentang 26 sampai 30. Kemudian di sini kriterianya sangat baik, tema dikembangkan secara optimal, ide sangat menarik, cerita dikembangkan dengan kreatif, dan penyelesaian masalahnya tuntas, amanat cerita juga jelas. Nah, menurut saya pribadi, rentang skor yang dibuat oleh penulis ini tidak begitu bisa memberikan nilai secara objektif, karena antara rentang 26 sampai 30 ini ada 27, 28, dan 29. Jadi tidak jelas berapa skor yang apa kriteria jika siswa itu diberikan skor nilai 27, 28, 29. Jadi rentang 26 sampai 30 ini menurut saya tidak memberikan kejelasan atau keobjektifan dalam memberikan penilaian. Nah, lebih baik diberikan misalnya di kriteria sangat baik ini, skor maksimal yang diperoleh itu 30 gitu. Nah, jika misalnya dari salah satu indikator ini, misalnya temanya udah optimal, dikembangkan dengan optimal, ide ceritanya menarik, kemudian kreatif, juga penyelesaiannya tuntas, tapi amanatnya tidak jelas gitu misalnya. Jadi ya udah berarti di situ di kriteria yang baik atau nilainya mungkin nilai skor maksimalnya itu 25. Jadi tidak rancu 26 di rentang 26 sampai 30 karena ini memberikan atau mengurangi keobjektifan dalam menilai seperti itu. Jadi kalau 30, 25, 15, 10 itu kan lebih jelas dan lebih kriterianya jadi tidak rancu. Kemudian teknik analisis data yang digunakan penulis berikutnya dalam menganalisis data kuantitatif yaitu dengan analisis statistik deskriptif, yaitu menghitung nilai rata-rata, di mana ini rumusnya yaitu M sama dengan sigma fx dibagi N, yaitu rata-rata dicari dengan jumlah skor yang diperoleh siswa dibagi jumlah seluruh peserta didik. Nah, kemudian, ini merupakan analisis penilaian pada siklus pertama. Nah, jadi ini aspek-aspek yang dinilai, ini aspek 1, 2, 3, dan 4, keterangannya ini ada kesesuaian isi cerpen, unsur cerpen, kosakata, kebahasaan, dan mekanik. Nah, dari 23 siswa ini diperolehlah bahwa rata-rata nilainya itu 69,74 gitu ya kan. Nah, jadi bisa dilihat dalam siklus ini ditentukan bahwa tadi KKM-nya itu kan 71. Jadi terdapat 15 peserta didik yang tuntas atau sebesar 65%, dan yang tidak tuntas itu 8 peserta didik atau 34,78%. Jadi pada siklus ini nilai rata-rata itu sebesar 69,73. Nah,
Dari hasil ini kan sudah dilihat bahwa ini belum mencapai indikator keberhasilan, di mana tadi indikator keberhasilan seperti yang sudah saya bahas, bahwa siklus ini akan dihentikan jika 75% siswa sudah mencapai nilai KKM. Nah, sementara ini masih 65% siswa yang mencapai nilai KKM. Nah, kemudian setelah dilakukannya lah siklus 2, kemudian inilah penilaian siklus kedua. Nah, pada siklus 2 ini peserta didik yang tuntas itu sudah seluruhnya 23 peserta didik. Nah, jadi tapi nilai rata-ratanya itu sudah terjadi peningkatan juga menjadi 79,78. Nah, jadi keaktifan siswa juga sudah baik di sini, sedangkan di siklus pertama tadi siswa belum begitu aktif. Nah, kemudian dengan dilanjutkannya siklus 3 ini, ternyata em, juga nilainya itu mengalami peningkatan menjadi nilai rata-ratanya itu 83,39%. Nah, jadi eh, terjadi nih peningkatan antara siklus 1, siklus 2, dan siklus 3, di mana antara siklus 1 dan siklus 2 terjadi peningkatan 10,05 nilai rata-ratanya. Dan antara siklus 2 dan siklus 3 terjadi peningkatan sebesar 3,61. Karena di siklus 3 ini juga sudah terjadi siklus 2 terjadi peningkatan, kemudian dilakukan lagi siklus 3 justru memang terjadi peningkatan lagi, sehingga diberhentikanlah siklus ini atau selesailah tahapan penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh pendidik. Nah, kemudian sudah bisa kita lihat berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian tindakan kelas ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan model pembelajaran sinektik dalam menulis cerpen itu menjadikan peserta didik lebih aktif, kreatif dalam mengikuti pembelajaran. Hal ini dilihat dari data bahwa dalam menulis eh, teks cerpen, perbandingan nilai rata-rata pada siklus 1 yaitu 69,73 dan presentase ketuntasan belajarnya itu hanya mencapai 65% pada siklus pertama. Kemudian di siklus kedua, nilai rata-rata peserta didik mengalami peningkatan sebesar menjadi 79,78 dan pada siklus ketiga, nilai rata-rata peserta didik mengalami peningkatan sebesar 83,38 dan persentase ketuntasan belajar mengalami peningkatan menjadi 100%. Jika dibandingkan pada pembelajaran 1 dan pada akhir pembelajaran siklus 3, maka tidak lagi dilaksanakan lagi siklus keempat karena sudah terjadi peningkatan secara signifikan. Nah, tingkat partisipasi dan keaktifan siswa pada siklus 1 hanya 15 peserta nih, yang peserta didik yang aktif atau 65%. Pada pembelajaran siklus 2 dan siklus 3, jumlah peserta didik yang aktif meningkat jika dibandingkan dengan siklus 1 menjadi 23% atau 100%. Demikianlah pemaparan saya terhadap contoh laporan yang saya ambil. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.